mobil ini lega banget, lega banget. Untuk kekedapan, mobil ini kedap, suspensi juga empuk khas Camry ya. Secara ini mobil pejabat yang sekarang harganya udah merakyat gitu ya. Halo Sobat Seva, welcome back di Infotomotives lagi. Di part 2 kali ini, kita akan nyobain si Camry. Kira-kira gimana impresi berkendaranya Camry yang usianya udah 15 tahun ini. Jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Oke, mobil ini ketika dibawa ya, first impressionnya mobil ini terasa lebar banget. Dan untuk ukuran panjang, lebar, presisinya nanti akan kita tampilin di sini nih ya. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, yang jelas mobil itu lumayan lebar lah gitu ya, karena untuk mengejar kelegaan kabin. Tapi ketika kita udah kebiasa bawa mobil ini, mungkin ya 1-2 hari lah ya kita bawa mobil ini secara intens, lewat jalan-jalan sempit tuh nggak mengkhawatirkan gitu, karena semuanya tuh kelihatan under our control gitu ya. Ditambah ini udah dilengkapin sama 6 sonar yang udah kita bahas, jadi di setiap cornernya ada, so nggak usah worry kalau lewat jalan sempit, tinggal kita nyalain aja sonarnya, dia akan ngedetect si objek-objek yang kira-kira mepet sama kita gitu. Nah, nanti kita akan coba juga di jalan tol mobil ini akan sekedap apa. Cuman sampai video ini sampai sini ya, durasi ini sih harusnya mobil ini masih kedap banget ya, karena dibawa di jalanan biasa tuh mobilnya kedap banget gitu. Terus ketika kita nyetir ini tadi ya berasa lebar banget, dashboardnya juga panjang, head unitnya juga kerasa lebar di sini, cuman semuanya masih accessible. Apalagi ini udah dilengkapin sama steering switch button, jadi harusnya sih nggak worry ya untuk kontrol semua yang ada di mobil ini. Oke, kita mau masuk tol nih sekarang. Kita akan coba di jalan tol seperti apa performanya 2AZ 2400 cc, 168 horsepower dan juga 246 Nm. Oke, ini untuk konsumsi BBM-nya ini ya sesuai dengan cc-nya. Kurang lebih dalam kota itu kalau kita lihat di MID itu di 1:7. 1:7, kalau macet-macet mungkin di 1:6. Cuman kalau keluar kota mungkin bisa di 1:10 sampai dengan 1:11 gitu. Ya wajar karena ini emang tenaganya besar. Terus mobilnya berat ya, bobotnya berat. Dan mobil ini emang bukan untuk pada saat dikeluarin ya, emang bukan untuk orang yang mikirin soal konsumsi BBM, tapi untuk mengejar kenyamanannya gitu. Sebagai gambaran ya, mungkin ketika mobil ini pertama keluar itu kayak ngelihat, kalau Sobat Seva ngelihat mobil Camry terbaru ya yang dipakai sama instansi pemerintah atau sama direksi-direksi perusahaan, kayak gitu kerennya. Nah, dulu mobil ini sekeren itu pada masanya, karena revolusioner banget, dimana generasi sebelumnya kan modelnya kan pipih gitu ya, agak bersudut gitu, panjang kelihatannya. Nah, sementara mobil ini nggak kelihatan terlalu panjang karena dia bagasinya itu nggak diakalin lah, bentuk bodinya itu rounded, jadi nggak terkesan nggak terlalu panjang. Tapi mobil ini lega banget, lega banget. Untuk kekedapan, mobil ini kedap, suspensi juga empuk khas Camry ya. Secara ini mobil pejabat yang sekarang harganya udah merakyat gitu ya. Nggak heran mobil ini dulu dijual di harga 400 sampai 500 jutaan. Karena emang kebutuhannya adalah untuk para bos-bos pada saat itu. Terus kita udah dilengkapin sama dapat cruise control juga. Cuman kok ini belum dapat auto headlamp. Oh, udah dapat auto headlamp. Mobil ini udah dapat auto headlamp, auto wiper gitu. Jadi sebenarnya ini udah cukup banget gitu ya untuk menyamai mobil-mobil dengan fitur-fitur zaman sekarang ya. Apalagi sekarang harganya tinggal 100 jutaan aja nih mobil. Bayangin, kita dapat segudang fitur ya, mobil seharga 500 juta tapi kita cukup bayar dengan 100 juta. Tentunya seperti yang kita bahas di video sebelumnya, mobil ini karena usia udah nggak muda lagi, butuh beberapa peremajaan. Termasuk tadi ya kaki-kaki kita mesti cek tuh, termasuk bushing arm. Engine mounting juga harus dicek tuh sob, karena ini mobil mesinnya kan gede ya. Jadi bobotnya juga lebih berat, so engine mountingnya itu bekerja lebih keras. Jadi harus dicek juga engine mountingnya. Terus tadi balance shaft juga udah kita bahas ya, balancer shaft itu
udah sih, sisanya ngerawat estetika aja sebenarnya. Oh iya, si AC juga ada plasma cluster, dual zone, jadi bisa diatur kanan kirinya bisa berbeda. Nah, yang gue suka lagi adalah desain speedometernya. Dia tuh kayak 3D gitu sob. Jadi kayak Optitron gitu ya, illumination modelnya cuman 3D. Tuh, jadi MID-nya kelihatan, dia nongol. Asik ya, mobil nih udah 15 tahun tapi rasanya auranya nggak kelihatan mobil tua gitu. Camry generasi ini tuh dipasarin sama Toyota itu dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Dimana di tahun 2010 dia mengalami minor facelift gitu ya, kayak lampu beda dikit, bentuknya sih sama. Terus kalau lampu belakang kalau nggak salah tuh, kalau yang sebelum facelift atau pre-facelift itu lampu bawahnya, di bawah lampu rem itu aksennya warna pink, sementara ini warnanya putih, udah warna putih. Jadi sebenarnya minor facelift, cuman sih secara kenyamanan nggak ada bedanya, secara fitur-fitur juga kayaknya nggak ada bedanya. Terus mobil ini juga udah dilengkapin sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 speaker gitu ya, dimana yang 2 ada di dashboard depan, 2 di pintu depan kanan kiri, dan 2 lagi ada di belakang jok kedua, baris kedua gitu. Terus secara kepraktisan juga banyak banget tempat penyimpanan di mobil ini. Ada laci penyimpanan tertutup yang terbuka secara soft opening dan kapasitasnya tuh gede. Di armrest ini juga, ini armrestnya sliding anyway tuh, jadi bisa di slide, keren ya tuh, di slide. Terus ini ada 2 tingkat, yang pertama itu yang kecil, yang kedua itu yang besar. Oh, gede penyimpanannya. Terus soket lighternya di sini ada tuh, bukannya juga khas mobil mewah gitu. Keren. Terus ada cup holder 2 di sini, ini berantakan. Di sini ada soket lighter lagi. Pokoknya semuanya bukannya serba dipencet, nggak ada di tarik gitu ya. Oke. Asumsi gue ketika lo beli mobil ini, yang pasti belinya second gitu ya, udah pasti second karena udah nggak ada yang barunya juga, udah keluar yang generasi selanjutnya lagi, bahkan udah yang hybrid sekarang. Karena mobil ini biasanya pada masanya itu sering pakai driver, so biasanya yang kalah itu jok depan sebelah kanan gitu ya, karena sering didudukin sama driver, dan belakang sebelah kiri karena itu yang paling sering untuk didudukin sama penumpangnya, sama bosnya gitu ya. Sementara kalau untuk jok kirinya biasanya tuh masih pada seger-seger kondisinya, dan belakang sebelah kanan itu biasanya juga seger-seger. Jadi untuk beli mobil ini, kalau misalkan mau beli second, dicek aja tuh kondisi joknya. Terus apa lagi ya mobil ini kira-kira? Tenaga sih untuk di dalam kota so-so, nggak yang galak banget, karena ini mungkin dibuat untuk kenyamanan ya, jadi tenaganya juga nggak agresif, dibikinnya smooth gitu. Terus ada triptoniknya, udah dilengkapin sama triptonik 5 speed, terus nanti kita akan coba di tol triptoniknya. Ya nggak banyak yang, mobil ini simple sebenarnya ya, nggak serumit itu, cuman emang fiturnya tuh banyak. Tapi secara desain dashboard itu simple, semuanya tuh ya khas Toyota lah, gampang diakses gitu ya, gampang dioperate. Apalagi biasanya yang nyetir ini pada masanya tuh kan banyak driver ya, jadi nggak mungkin dibikin serumit-rumit, karena mungkin supaya drivernya tuh bisa tetap fokus nyetir, jadi dibikinnya simple gitu. Yang gue suka itu aksen kayunya tuh lumayan banyak, tapi nggak ganggu gitu. Kan ada ya mobil yang aksen kayunya tuh banyak tapi ganggu gitu karena saking ramenya. Cuman dia kombinasinya tuh pas, ada coklat tua, ada coklat muda gitu ya. Terus ada silver, ada aksen silver, dan juga ada wood panel gitu. Gak ada aksen-aksen chrome di sini. Oh, ada sedikit chrome di dekat persneling. Tuh ada chrome-chromannya. Terus sisanya ya small things lah. Cuman menurut gue mobil ini masih worth to buy di tahun 2025 sih. Di tengah gempuran mobil-mobil baru, mobil-mobil listrik, mungkin buat yang lagi nyari mobil di range harga 100 jutaan kecil, ini bisa jadi solusi. Mungkin sekarang harganya di 120-an mungkin ya mobil ini ya, 120 jutaan lah
untuk yang tipe V ini. Untuk muter balik juga nggak ada kendala, belok-belok juga nggak ada kendala karena radius putarnya oke banget mobil ini, nggak ribet, nggak harus yang beberapa kali. Bahkan sama Yaris Joker ya, Yaris Joker kan terkenal radius putarnya tuh agak sempit ya. Mobil ini tuh masih lebih enak untuk aspek radius putarnya gitu, walaupun mobil ini jauh lebih panjang daripada Yaris gitu. Oh iya, apalagi harus diperhatikan di mobil usia segini, biasanya cooling system. Nah, cooling system tuh kita udah bahas juga sama Pak Dadi, jadi nanti Sobat Seva bisa cek. Tapi mungkin bisa gue rangkum sedikit di sini. Yang harus lo cek adalah water pump, terus juga radiator cap, tutup radiator ya, selang-selangnya segala macam, dan juga extra fan itu juga harus dicek. Bukan extra fan, motor fan maksudnya. Ntar dimarahin Pak Dadi nih kalau extra fan ngomongnya. Motor fan, dan terus tadi ya kaki-kaki udah, cooling system udah, sama mesin tadi ya, balance shaftnya gitu. Jadi make sure si mesinnya itu nggak ada bunyi yang aneh-aneh. Nah, tapi memang untuk usia segini ya, Camry itu ketika mungkin Sobat Seva ngelihat beberapa unit, kok suaranya agak kasar ya gitu. Maksudnya nggak sehalus mobil-mobil terbaru, ya itu wajar. Karena emang udah termakan usia ya, komponen mesin di dalamnya juga mungkin ada beberapa yang udah aus, tapi kalau nggak mengganggu ya, bunyinya tuh khas mesin mobil hidup, tapi ada bunyi-bunyi sedikit cenderung agak kasar ya, emang kayak gitu karakter mesin 2AZ ini. So selama nggak ada yang klek gitu ya, atau ada yang suara-suara kasar gitu sih, emang kayak gitu mesinnya. Jadi no worries, yang penting dicek kadar olinya apakah aman gitu ya. Dan biasanya nih kalau yang nakal-nakal, pedagang nakal-nakal itu olinya dikentelin, jadi suara mesinnya tuh kedengarannya halus banget, tapi pas dibejek tenaganya nggak ada. Nah, makanya itu di make sure olinya itu SAE-nya sesuai gitu. Sejauh ini sih mobil ini so far so good ya, enak banget, cenderung enak banget mobil ini tuh, cenderung enak banget, powernya juga cukup. Dan kita akan coba nanti di tol akselerasinya tuh kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Seva by Astra. Oke Sobat Seva, sekarang kita udah di tol, kita akan coba akselerasinya, kekedapannya. Terus kira-kira di kecepatan berapa mobil ini tuh udah mulai berasa berisik gitu ya. Cuman terakhir gue coba sih 160 tuh masih anteng banget mobil ini. Oh iya nih, kalau lo beli mobil bekas ya, beli mobil second, jangan lupa untuk spuring, karena biar sekalian dicek kaki-kakinya dan supaya center gitu. Karena gue pernah lupa spuring ya, bukan lupa, males spuring, itu ends up ban gue abis dua-duanya bagian depan. Jadi tadinya pengen hemat 100.000, 200.000 gitu ya, males keluarin 100.000, 200.000, jadi akhirnya jajan ban, keluarnya tuh jutaan. Makanya harus jangan anggap enteng tuh yang namanya spuring. Oke, kita akan coba mobil ini akselerasinya tuh enak banget, smooth gitu. 2400 cc-nya tuh kayaknya bisa mengakomodir bobot Camry yang segitu beratnya gitu. Nanti kita akan tayangin juga, kita akan tampilin juga bobotin mobil ini tuh berapa ton, nanti mungkin ada di sini berapa ton ya. Tapi ini tuh benar-benar antep gitu mobilnya. Akselerasinya lembut, nggak gerasak gerusuk, bantingannya juga masih smooth banget. Ini bahkan lewat di garis kejut aja tuh ya berasa, cuman masih tolerable gitu. Nggak akan senyaman Camry terbaru pastinya, karena ini teknologi 15 tahun yang lalu. Cuman untuk 2025 kalau ditanya masih worth it apa enggak, nah menurut gue sih masih banget gitu ya. Kita akan coba. Enak banget bro. Nggak kebayang ya kalau yang 3500 V6-nya tuh kayak gimana tuh tenaganya, lebih bengis lagi tuh pasti. Cuman ya memang akan konsekuensinya akan terbayar di konsumsi BBM-nya. Cuman so far sih mobil itu enak banget loh, bener-bener enak banget. Kacanya gede-gede gitu ya, visibilitasnya enak, terus semua tombolnya terjangkau, ada di setir semuanya. Posisi nyetirnya juga nggak yang rendah banget tapi nggak tinggi banget gitu ya.
Oh ya, kita akan coba cruise controlnya. Cruise controlnya nih. Kita set dulu. Oke, cruise controlnya udah aktif. Ih, enak banget bro. Oke, itu tadi ya, cruise controlnya tuh emang enak banget. Kita udah cobain. Dan ya rasanya kayak bawa mobil baru aja gitu. Walaupun mobil ini kilometernya udah di atas 100.000. Emang harus banyak peremajaan, kayak timing belt lo cek ya, fan belt, oil pump, water pump, terus yang sistemnya mechanical lah, cooling system gitu ya, terus dicek. Dan mungkin ketika lo beli mobil umur segini nih, 15 tahun, 20 tahun, itu karet-karet juga mesti dicek. Terus fuel system juga mesti dicek. Jadi tetap rasanya kayak bawa mobil baru. Kita akan coba akselerasi dari Camry 2400 ini, tipe V. Tenaganya masih ngisi banget, 2400 nya nggak ngoyo, nggak ngempos gitu ya, walaupun nggak yang agresif ya, cuman emang cukup aja gitu tenaganya, karena mobilnya juga berat kan. Dan kekedapan kabinnya juga bagus. Ini kita udah jalan di 100 lebih dikit, itu nggak ada noise sama sekali ya. Di dalam tuh masih senyap banget, masih kedap, buat ngobrol juga masih enak, bahkan denger lagu juga masih enak. So ini mobil sih ya emang born to be apa ya, upper class lah gitu ya, born to be upper class lah mobil ini. Jadi saran gue nih, kalau lo lagi nyari mobil budget 100 jutaan gitu, di bawah 200, bahkan di bawah 150 juta, terus pakai mobil mungkin weekend aja buat jalan-jalan sama anak istri gitu ya, atau bahkan cuman buat golf gitu, weekend buat golf. Kalau daily lo commuting naik public transportation atau naik motor, ini sih udah wibawanya dapet ya, karena mobil ini emang modelnya beda sih ya, modelnya emang menteri punya gitu. Terus kabinnya lega, tenaganya enak, dan yang pastinya ya, mobil ini nyaman, pol banget nyamannya. Ini jalan bergelombang, cuman ini suspensinya tuh bisa ngeredam gitu. Mungkin kalau mobil di kelas-kelas bawahnya Camry ini masih agak berasa nih bumpy-bumpy-nya. Cuman ketika kita naik Camry, itu emang vibes-nya tuh beda gitu. Dan bonusnya adalah ketika lo masuk mall gitu ya, atau ketika lo kondangan, atau masuk ke restoran, itu udah pasti kayak, Pak mau divalein aja gitu, atau at least dicariin parkir lah, walaupun mobil ini usianya udah nggak muda lagi gitu ya, Camry yang udah uzur usia 15 tahun gitu. Jadi ini oke punya sih, mobil oke banget. Gua rekomendasiin buat lo yang emang lagi nyari mobil buat pakai sendiri atau keluarga kecil, anak baru 1 atau 2 gitu ya paling nggak anak 1 gitu ya. Jadi ini mobil tuh cocok banget karena bagasinya gede, bawa stroller masuk, bawa barang-barang segala macam masuk gitu ya. Bahkan di bagasi gue ada kursi 2 biji, itu masuk, ditelan dengan mudah sama bagasinya, dan dia udah keyless dan bisa buka bagasi lewat remote. Jadi kalau kita pencet remote, bagasinya kebuka sendiri gitu. Gue juga cukup amazed sih sama fitur-fitur yang dikasih sama mobil ini, walaupun usianya udah nggak muda lagi. Oke Sobat Seva, sekian dulu driving impression dari Camry XV40 tahun 2010 tipe V ini. Kalau misalkan lo bingung kira-kira mau ngambil yang mana, ada pilihannya tipe G, tipe V, dan tipe Q. Kesimpulan adalah kalau tipe G itu simple, nggak banyak fitur gitu ya, tapi harganya juga pasti lebih terjangkau. Kalau tipe V, menurut gue yang paling pas ya, paling pas. Mesinnya sama kayak tipe G 2400 cc, fiturnya udah cukup banget, dan harga bekasnya juga menarik ya, mungkin di 120-an juta. Nah, atau lo mau yang benar-benar full spec, itu di tipe Q 3500 cc, terus udah full option segala macam, lo nggak mikirin biaya bensin, biaya BBM,
Nah, saran gue ambil tipe Q, tapi emang harga bekasnya itu agak lebih mahal, mungkin di 150-150an juta. Tapi emang selisihnya nggak terlalu banyak sih. So, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye.